Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, yang baik yang pro maupun yang kontra. Kali ini saya ingin merespon dari Ustadz A. Afandi yang merespon Ustadz Mujiman masalah mengusap wajah ketika sholat. Sobat-sobat, ya, Ustadz Afandi ya mengatakan sesuai dengan judul kontennya bahwa Ustadz Mujiman sudah memelintir hadis, sobat-sobat, ya. Tapi sebaiknya kita simak dulu ya penyampaian dari Ustadz Mujiman tentang masalah ini dan bagaimana jawaban atau respon dari Ustadz A. Afandi, sobat-sobat. Pada saat selepas sholat kemudian mengusap wajah. Baik, di dalam sholat kita sudah sama-sama tahu bahwa ketika kita belajar fikih sholat itu diawali dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Ya sudah, kalau sudah salam sudah selesai, jadi tidak ada tambahan yang lainnya. Adapun setelah itu yang dituntunkan adalah berzikir. Jadi setelah sholat yang dituntunkan adalah berzikir. Adapun kemudian mengusap wajah itu di zaman Nabi, tanahnya itu, lantainya itu bukan keramik atau granit seperti di masjid ini, sehingga para sahabat itu sering mengusap wajah. Ya, para sahabat itu sering mengusap wajah pada saat sholat. Maka Nabi kemudian berpesan, fa in kunta la budda fa'ilan famarratan wahidah. Kalau kamu mau mengusap debu, maka usap sekali saja. Dan barang tentu kalau mengusap sekali yang terakhir, tidak mungkin mengusap sekali yang pertama. Karena pada saat sholat begitu sujud diusap, sujud lagi diusap. Maka Nabi nasihatkan kepada para sahabat, fa in kunta la budda fa'ilan. Kalau kamu harus mengusap, maka famarratan wahidah, sekali saja. Jadi tidak setiap sujud diusap. Kena pasir toh, sujud lagi diusap lagi. Maka Nabi perintahkan sekali saja. Maka al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Suatu hukum berjalan sesuai dengan ilahnya, sebabnya. Sekarang granitnya ini ada debunya apa tidak? Nempel di sini nama boten. Ya sudah, tidak perlu diusap. Kecuali Bapak Ibu sholatnya di pinggir pantai. Yang di situ langsung pasir atau sholatnya di tanah lapang, tidak dapat bagian tikar, sehingga sujudnya langsung di tanah, maka usap sekali saja. Jangan setiap sujud bangkit diusap, begitu sujud lagi bangkit diusap lagi. No, tidak boleh. Jangan. Tapi famarratan wahida, sekali saja. Kapan? Nek wis rampung, kalau sudah selesai. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang Pak Ustadz Mujiman, ayo kita sekarang cek kitab hadisnya. Langsung kembali ke hadisnya saja ya. Dan penjelasan-penjelasan dari kita buka kitab Al-Musnad Al-Mustakhraj ala Sahih Al-Imam Muslim di juz kedua. Halamannya di halaman 149. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada babun nahyi an mashil hasofis sholah. Bab larangan mengusap kerikil ketika sholat. Langsung itu baca, saya ambil poinnya. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya terhadap Rasul an mashil haso, tentang mengusap kerikil. Faqala li, maka Nabi menjawab pada saya, marratan auda, satu kali saja atau tinggalkan. Terus dalam lafaz lain, in kuntum la budda marratan, jika kamu memang kalian ini tidak boleh, tidak harus mengusap kerikil, lakukan sekali saja. Kelanjutannya, haddatsana Yahya bin Sa'id ila akhirih. Kemudian anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tamsah wa anta tusalli. Jangan mengusap
Wa anta tusolli, anta ini wawunya adalah hal. Wa anta hali utawi riko, hali utawi siro tusolli iku solat sopo siro. Janganlah kalian mengusap wajah atau mengusap kerikil tempat sujudnya itu. Wa anta tusolli, kalian dalam keadaan solat. Itu kata Nabi. Fa in kunta labudda fa'ilan, jika kamu tidak harus melakukan seperti itu, yakni mengusap, baik mengusap wajahnya atau mengusap tempat sujudnya, fawahidatan, maka sekali saja untuk taswiyah itu meratakan kerikil yang ada di tempat sujudnya itu, satu kali aja lakukannya. Di halaman berikutnya langsung ke bawahnya juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila anir rajuli, ditanyakan tentang seorang laki-laki yusawwit turabah, yang meratakan debu, yang meratakan tanah, haitsu yasjudu, saat dia mau sujud diratakan tanahnya dulu, mungkin kasar. Faqala, maka Nabi berkata, in kunta fa'ilan, jika tidak akan dikerjakan seperti itu, harus mengusap, ya fawahidah, lakukan sekali saja. Nah, di hadis Muslim ini jelas dijelaskan bahwa larangan ya mengusap berkali-kali di saat sholat, baik mengusap wajah atau mengusap tempat sujudnya. Itu di dalam sholat, bukan setelah sholat. Ngapain Pak Ustadz Munjiman ini pertanyaan yang sesudah sholat kok dijawab dengan hadis mengusap di dalam sholat? Payah ini. Selanjutnya kita lihat Fathul Bari juz ketiga. Di halaman 79 di hadis Sahih Bukhari, ini Fathul Barinya yang saya baca ya. Babu mashil haso fi sholah, bab mengusap kerikil ketika sholat. Juga sama dengan di lafaz Sahih Muslim itu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fir rajuli, berkata pada seorang laki-laki dalam masalah seorang laki-laki yang yusawwit turaba, yang meratakan debu, haitsu yasjudu, saat ia sujud. Qala, Nabi berkata, in kunta fa'ilan fawahidah, jika kamu tidak untuk mengerjakannya ini, maka lakukan sekali saja, jangan berulang-ulang. Nah, di sini ulama juga memahami bahwa sebenarnya larangannya itu adalah, yang dilarang itu adalah tawali fil af'al atau fil harkat, gerakan yang terus-menerus yang membatalkan sholat gitu ya. Tapi kalau sekali, setelah sujud sekali lagi, ini bukan berulang kali, namanya satu kali itu. Selanjutnya Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan di sini, ada 6 baris dari bawah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wa afrata ba'du ahli itu ya, ba'du ahli dzahir. Sebagian ahli dzahir sangat sembrono memaknai hadis ini, mengatakan bahwa haram apabila mengusap wajah lebih dari satu. Ini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dikatakan afroto, sangat sembrono sekali jika begitu. Karena tidak dibedakan mengusap wajah yang diharamkan lebih satu kali itu ketika tawali, berturut-turut. Apa? Satu, diam dulu, sujud, setelah itu diusap lagi. Nah, berdiri, sujud, diusap, duduk, kemudian sujud, bangun, diusap lagi. Apa seperti itu? Makanya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dikatakan sangat sembrono sekali. Sekarang kita lihat di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi, syarah kitab dari syarah hadis Sunan At-Tirmidzi, tepatnya di juz kedua, di halaman ini ya. Halamannya 383, sama hadisnya juga dari Mu'aqib itu. Dari Mu'aikib, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mashil haso. Saya bertanya terhadap Rasulullah tentang seseorang yang mengusap kerikil fi sholati, di dalam sholat. Ingat, fi sholati, di dalam sholat Pak, bukan setelah sholat. Faqala in kunta la budda fa'ilan, jika kamu harus mengerjakannya, tidak harus dikerjakan, famarrotan wahidah, maka cukup sekali saja. Jelas ya Pak Mujiman, Pak Ustadz Mujiman, itu jangan dikait-kaitkan dengan mengusap wajah setelah sholat Pak Mujiman. Nah, jadi sobat-sobat, kalau kita
cermati, ya, kita cerna, sebenarnya Ustadz Mujiman tidak memelintir hadis, tetapi karena ketidakpahaman atau kurang pahamnya Ustadz A'apandi, ya, dalam bahasa Indonesia, ya, sehingga sebenarnya justru dialah yang memelintir hadis tersebut, sobat-sobat. Masalahnya sebenarnya di kata, ya, berkali-kali. Di kata sekali dan berkali-kali. Ustadz A'apandi, ya, memaknai berkali-kali itu dalam tempo satu waktu. Misalnya, ya, ketika mengusap wajah, ya, ini namanya, ya, Ustadz A'apandi ini yang disebut berkali-kali. Padahal yang tepat makna mengusap seperti itu bukan berkali-kali, akan tetapi berturut-turut. Sekali, 2 kali, 3 kali. Ini namanya berturut-turut, bukan berkali-kali. Ustadz Mujiman benar, ya, karena sahabat setiap sujud mengusap wajahnya, ya, karena lantai masjid belum keramik, ya, lantainya masih lantai tanah dan tentu saja ada pasirnya, sehingga setiap setelah sujud mereka mengusap wajahnya. Nah itu namanya, ya, berkali-kali, bukan berturut-turut. Jadi berkali-kali ini waktunya berbeda-beda. Kalau dia berturut-turut, waktunya tidak berjauhan, bahkan pada saat yang sama. Nah, jadi, ya, benar apa yang dikatakan oleh Ustadz Mujiman. Nah, dan tentu saja mengusap wajah ketika sholat itu karena, ya, kenapa Nabi membolehkan dan Nabi mengatakan, ya, cukup 1 kali saja. Ya, tentu saja kalau 1 kali itu di akhir sholat. Tetapi karena ada ilatnya, ada sebabnya, wajah mereka setelah sujud itu ada pasirnya, sehingga mereka mengusapnya. Sahabat mengusap wajah mereka untuk menghilangkan pasir yang menempel di wajah. Tetapi sekarang, ya, lantai masjid itu ada yang keramik, ada yang granit, ya, dan bersih, ya, bahkan debu pun tidak ada, ditambah dilapisi dengan karpet. Jadi kebiasaan setelah sholat, ya, mengusap wajah itu tidak ada alasan lagi, harus ditinggalkan karena tidak ada sebabnya, kecuali sholat di tepi pantai, ya. Nah, itu banyak pasir berterbangan. Walaupun kita beri alas ketika kita sholat,
ada saja pasir yang berterbangan ke alas sholat kita, sehingga ya setelah sholat kita mengusapnya untuk menghilangkan pasir tersebut. Nah, jadi sobat-sobat, ya, kesimpulannya Ustadz Mujiman benar, tidak memelintir makna hadis. Justru yang memelintir makna hadis itu adalah Ustadz A. Apandi. Karena yang namanya berkali-kali itu dalam waktu yang berbeda-beda. Ya, kalau yang dikatakan, ya, yang disampaikan oleh Ustadz A. Apandi itu bukan berkali-kali namanya, ya, itu namanya berturut-turut. Nah, dikerjakan dalam satu waktu. Dan Ustadz A. Apandi tidak menyadari bahwa dia sendiri sebenarnya yang memelintir hadis tersebut. Yang ini sama seperti pepatah atau peribahasa, menepuk air di dulang, terpercik wajah sendiri. Ini karena Ustadz A. Apandi sepertinya, ya, belum begitu paham bahasa Indonesia, sehingga dia menyamakan berkali-kali dengan berturut-turut. Ya, nah, saya kira itu saja sahabat-sahabat yang ingin saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.